Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Budista anak-anak. Nah, di semester 2 kali ini, meskipun kita belum bisa bertatap muka, Budista berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Jadi jangan bermalas-malasan ya. Karena dengan rajin belajar, kalian nanti akan menjadi orang yang sukses. Nah, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, Budista akan menjelaskan tema 6, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, jadi penjelasan ini adalah penjabaran dari rangkuman yang telah kalian catat yang sudah Bu Guru tugaskan di classroom. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit saja tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang membicarakan atau yang menjelaskan tentang awal mula suatu kejadian sampai sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Jadi diceritakan secara runtut dari awal sampai akhir. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah mengandung suatu peristiwa yang memiliki sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, teks berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi itu harus teks atau bacaan yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hayalan, bukan imajinasi. Nah, kemudian yang ketiga, diceritakan secara runtut dan sistematis. Artinya harus diceritakan secara urut, mulai dari awal terjadinya, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian sebab dan akibat atau dampaknya setelah kejadian tersebut itu apa. Nah, kemudian yang terakhir mungkin cara pencegahan atau cara penanggulangannya. Nah, seperti itu. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah paragraf yang menjadi inti atau pembuka suatu bacaan. Jadi paragraf yang pertama kali, paragraf pertama itu disebut dengan pernyataan umum. Jadi paragraf yang akan menjelaskan dari keseluruhan isi bacaan. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Berisi urutan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Jadi deretan penjelas itu adalah paragraf atau kalimat-kalimat berikutnya yang menjelaskan dari paragraf pertama tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan atau interpretasi yang berisi kesimpulan tentang seluruh kejadian. Jadi setelah dijelaskan dari awal terjadinya, prosesnya bagaimana, kemudian sebab dan akibatnya apa, kemudian setelah itu yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa sih dari bacaan di atas tadi? Nah, seperti itu. Kemudian contoh teks eksplanasi. Contohnya yang pertama adalah fenomena alam. Fenomena alam itu termasuk terjadinya banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya yang termasuk kejadian alam. Nah, di sini yang dimaksud teks eksplanasi dari misalnya contohnya adalah terjadinya banjir adalah diceritakannya suatu proses terjadinya banjir dari awal sampai akhir. Misalnya seperti yang kita ketahui sekarang sudah memasuki musim hujan ya. Karena hujan yang tiada henti di desa Canggu misalnya, di desa Canggu terjadi banjir.
Banjir itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena memang alam, yang kedua karena kecerobohan dan kelalaian manusia. Nah, misalnya contohnya nih yang paling fatal atau yang memang paling jadi faktor paling besar dari banjir itu adalah kelalaian dan kecerobohan manusia. Dari mana? Bagaimana kecerobohannya itu? Nah, masyarakat sekarang itu sangat kurang sekali kesadarannya tentang kebersihan lingkungan. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua yaitu tentang penebangan hutan. Hutan seperti yang kita tahu, hutan itu fungsinya adalah sebagai tempat penyerapan air terbaik ketika turun hujan. Tetapi karena keserakahan manusia, hutan-hutan yang ada di dataran tinggi itu sudah ditebangi oleh manusia. Kayunya ditebang tanpa memilih. Loh, berarti hutan itu tidak boleh ditebang, Bu. Kayunya tidak boleh dipotong. Boleh, tetapi harus dipilih. Dipilih yang bagaimana? Dipilih dengan mencari pohon yang sudah berusia tua. Artinya berusia tua itu pohon itu sudah tidak produktif lagi. Artinya meskipun kalaupun dibiarkan pohon itu lama-kelamaan akan mati. Pohon itu bisa mati kalau dibiarkan seperti itu. Nah, pohon yang sudah siap ditebang artinya pohon yang sudah tidak produktif tetapi bisa diproduksi oleh manusia, itulah yang dipilih. Bukan semua pohon ditebang, artinya masih pohon yang masih muda, yang masih kecil-kecil itu tidak boleh ditebang karena mereka masih produktif. Produktif dalam hal apa? Produktif dalam hal mencegah longsor dan menyerap air ketika hujan turun. Nah, kalau pohon yang sudah tua kita bisa menyulam ya. Jadi pohon yang sudah tua itu tadi yang siap diproduksi oleh manusia, kalau kayu itu kan biasa digunakan untuk membuat perabotan atau untuk barang-barang mebel, ya mebeler seperti meja, meja, kursi, pintu. Nah, seperti itu, barang-barang seperti itu boleh ditebang. Tapi dengan catatan itu tadi harus dengan kayu yang sudah berumur, sudah tua, sudah tidak produktif lagi. Nah, setelah ditebang, kita wajib menanamnya kembali. Nah, tidak boleh dibiarkan seperti itu saja. Jadi pohonnya sudah ditebang ya sudah ditebang saja kemudian ditinggal pulang, tidak boleh. Dibiarkan seperti itu, tidak boleh. Karena apa? Nanti akan itu tadi mengurangi penyerapan air dan bisa mencegah dan tidak ada yang bisa mencegah longsornya tanah ketika terbawa arus air. Nah, kalau kita menanamnya kembali, maka tanah akan tetap terjaga kesuburannya. Nah, seperti itu. Nah, karena pohon tadi ditebang secara serakah oleh manusia, sehingga karena tidak ditanamin kembali, sehingga ketika hujan turun 1 hari 1 malam saja, itu pasti sudah terjadi longsor di dataran tinggi. Tanah yang dari atas itu pasti sudah akan ikut turun ke bawah. Kemudian air juga akan langsung turun ke bawah, tidak ada yang merembes ke tanah. Jadi di dataran tinggi sana tidak terjadi banjir karena di dataran tinggi air kan mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Nah, jadi air itu akan langsung turun ke bawah. Turun ke bawah kemana? Ke sungai. Nah, bisa ke sungai, bisa kalau rumah-rumah yang ada di lereng pegunungan, dia akan membawa tanah sehingga menyebabkan tanah longsor. Nah, itu. Nah, air yang dari atas akan langsung turun ke sungai. Karena debit air dan volumenya terlalu banyak, maka di sungai juga akan banyak. Nah, kemudian kesalahan manusia lagi yang kedua. Ketika musim kemarau, manusia masih enak-enakan membuang sampah sembarangan. Contohnya masih membuang sampah di sungai. Masih banyak sekali di negara kita ini orang yang membuang sampah di sungai. Jadi mereka tidak mau repot-repot membayar tukang sampah untuk mengangkut sampahnya di rumah mereka, sehingga mereka lebih dengan entengnya mereka membuang sampah ke sungai.
Nah, mereka tidak mereka tidak merasakan nanti dampaknya karena mereka tinggalnya jauh dari sungai. Nah, yang terdampak adalah masyarakat yang ada di bantaran sungai, yang ada di pinggir-pinggir sungai. Mereka sudah berusaha menjaga kebersihan, tetapi orang lain yang tinggalnya jauh di sekitaran sungai, mereka ketika malam hari naik motor dengan santainya membuang sampah, melempar sampah dengan bungkusan plastik di sungai. Nah, itu. Mungkin kalau hanya satu orang yang membuang sampah tidak akan terdampak, dia akan terus hanyut terbawa air sampai ke bawah. Tapi sebenarnya itu juga tidak boleh. Karena sampah plastik, ingat sampah plastik itu tidak bisa terurai. Nah, sehingga nanti akan mencemari air sungai juga. Nah, kemudian karena ada satu orang melihat, oh itu ada orang yang membuang sampah di sungai, tidak diberi sanksi, tidak ditegur dan tidak diberi hukuman, dibiarkan saja sama masyarakat. Saya juga ikut-ikut daripada saya harus membayar tukang sampah yang mengambil sampah di rumah saya setiap hari. Akhirnya ikut-ikutlah. Kemudian temannya melihat lagi. Nah, akhirnya semakin banyak orang yang membuang sampah di sungai. Nah, ketika air hujan datang, air yang dari dataran tinggi yang tidak terserap oleh pepohonan tadi turun ke sungai, sampah-sampah itu tadi ikut terbawa oleh arus sungai, sehingga ketika ada jembatan, pasti kan kalau di sungai itu pasti ada jembatan, ada gorong-gorongnya, di situ mereka nyantol. Nah, ketika nyantol itu tersangkut itu tadi, menumpuk di situ sehingga menyumbat jalannya air. Nah, ketika air itu tersumbat, akhirnya apa? Air sungai meluap. Sehingga terjadilah banjir di sekitar bantaran sungai. Nah, itulah akibatnya karena menebang pohon sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya atau cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara apa? Reboisasi. Yang pertama, reboisasi itu menanam hutan kembali. Jadi menanami kembali hutan atau pohon yang sudah ditebang tadi, ditanami pohon kembali. Kemudian yang kedua, melatih kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pada tempat yang sudah disediakan. Jadi memang susah sekali ya, karena kesadaran masyarakat ini, terutama masyarakat Indonesia ini masih sangat-sangat kurang. Jadi pemerintah harus lebih menggalakkan, padahal tempat sampah itu sudah disediakan di tempat-tempat umum, di pinggir-pinggir jalan, di taman-taman kota, itu sudah banyak sekali tempat sampah disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga kan tadi kan harus ada di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah banjir itu terjadi karena kecerobohan manusia. Nah, itu tadi termasuk dalam teks eksplanasi. Itu adalah contoh teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu diceritakan dari awal terjadinya, sebabnya itu apa, akibatnya itu apa. Nah, kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itu disebut dengan teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya yaitu fenomena sosial, yaitu termasuk dalam globalisasi, modernisasi, dan lain sebagainya. Jadi modernisasi itu termasuk seperti ini. Alat transportasi contohnya. Dahulu, pada zaman dulu masih belum ada sepeda motor. Jadi masyarakat, orang-orang itu ketika bepergian kemana-mana masih menggunakan sepeda ontel atau sepeda gayung. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring dengan canggihnya teknologi, maka lama-kelamaan sepeda gayung tidak terpakai. Karena apa? Karena sumber daya manusia sudah semakin bagus. Artinya orang-orang ini sudah banyak orang pinter, sehingga bisa menciptakan sebuah mesin. Nah, mesin tersebut dikembangkan bisa menjadi alat transportasi. Contohnya sepeda motor, kemudian mobil, kereta api, pesawat terbang. Nah, mereka bisa menggunakan dengan modernisasi itu, mereka bisa menciptakan alat transportasi yang lebih canggih,
Dengan demikian, sepeda ontel itu sudah jarang digunakan. Kalau dulu sepeda ontel itu murni hanya sebagai alat transportasi kebutuhan pokok mereka. Kalau sekarang sepeda ontel itu naik sepeda ontel atau sepeda gayung itu dijadikan sebagai hobi yang mahal ya kan. Sekarang sepeda gayung itu harganya ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta. Nah, kalau waktu dulu, dan itu hanya untuk sekedar hobi. Kalau waktu dulu sepeda gayung memang murni, memang untuk alat transportasi mereka. Nah, itu fenomena sosial. Kemudian yang ketiga adalah fenomena budaya. Desain modern batik dan tradisi mudik hari raya. Contohnya kalau untuk batik, pada waktu dulu batik, teknik membuat batik itu masih menggunakan canting. Ya kan, kita sudah mempelajarinya di SPDB ya. Dengan menggunakan canting, yaitu dengan menggunakan tangan, membatik masih dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang karena orang sudah semakin pandai, semakin pintar menciptakan suatu alat yang lebih memudahkan pekerjaan manusia, sekarang sudah ada membuat batik itu tidak dengan menggunakan canting lagi. Yaitu dengan apa? Dengan teknik cap misalnya, kemudian dengan sablon. Nah, itu termasuk desain modern batik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu meringkas teks eksplanasi. Meringkas, apa sih itu meringkas? Meringkas adalah mencatat hal-hal penting dalam suatu bacaan yang disusun secara berurutan seperti tulisan aslinya. Tujuan meringkas adalah untuk mengetahui isi dalam teks bacaan dengan cepat dan singkat. Nah, jadi meringkas itu adalah meringkas itu menyederhanakan. Jadi ditulis yang penting-penting saja. Artinya yang tidak penting, bukan yang penting-penting saja, artinya apa ya? Diambil intinya saja atau ide pokoknya saja dalam suatu bacaan, tetapi harus tetap sesuai dengan urutan tulisan aslinya, tidak boleh dibolak-balik urutannya. Itu namanya meringkas. Kemudian langkah-langkah meringkas. Yang pertama yaitu membaca teks bacaan. Yang kedua mencatat gagasan utama. Nah, tadi seperti yang Budi saya jelaskan, jadi meringkas itu menyederhanakan dengan mencatat atau menulis gagasan utama atau ide pokoknya. Kemudian yang ketiga, menulis ringkasan secara urut sesuai teks, tidak boleh diloncat-loncat, tidak boleh dihilangkan, jadi harus sesuai dengan teks. Kemudian meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Jadi setelah ringkasan tadi itu dibuat, setelah diurutkan sesuai bacaan, dibaca kembali. Masih adakah yang salah atau adakah yang terlewat? Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kata kunci pada bacaan. Kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam teks. Kata kunci biasanya terkandung dalam ide pokok sebuah paragraf. Nah, jadi kata kunci itu adalah kata yang penting, yang sering dicari-cari di dalam suatu paragraf. Cara mencari kata kunci dalam paragraf atau bacaan yang pertama adalah mencari kata yang diulang-ulang beberapa kali. Jadi kata kunci itu ciri-cirinya adalah diulang-ulang. Ada kata yang diulang-ulang berarti itulah dia kata kuncinya. Kata kunci itu bisa dijadikan sebagai ide pokok suatu paragraf. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci di dalam ide pokok. Nah, ini tadi. Kata kunci atau kata yang diulang-ulang itu biasanya menjadi ide pokok. Ingat ya, kalian masih bisa membedakan ya ide pokok dan kalimat utama, ya. Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi bahan untuk yang dikembangkan untuk membuat ide pokok. Jadi kalau ide pokok itu adalah ide yang mengandung keseluruhan bacaan, itu ide pokok. Itu ya, masih ingat ya bedanya ya. Kemudian yang ketiga, kata kunci biasanya mendapat pengganti di kalimat lain. Kata penggantinya itu apa? Kata penggantinya itu bisa itu, nya. Nah, itu kata termasuk
kata ganti, kalimat lain atau kata gantinya. Misalnya contohnya dalam kita mencari kata kunci, contohnya dalam buku LKS kalian di halaman 4 pada bacaan matahari sebagai sumber energi panas. Nah, kita lihat paragraf pertama. Matahari merupakan sumber energi penerangan yang paling besar di dunia. Matahari memancarkan sebagian besar radiasi yang dinamakan elektromagnetik. Sementara manusia sendiri hanya dapat melihat sebagian kecilnya saja dari energi yang satu ini, yakni dikenal dengan nama cahaya tampak. Nah, di dalam paragraf pertama bacaan matahari sebagai sumber energi panas itu ada kata kuncinya, kata yang diulang-ulang, yaitu kata apa? Ya, kata matahari. Berarti dalam paragraf pertama kata kuncinya itu adalah matahari. Nah, pokoknya kata yang diulang-ulang itu adalah kata kunci. Ya, paham ya anak-anak ya? Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan isi teks eksplanasi. Jadi setelah kita menelaah tadi awal terjadinya sebab akibat. Nah, sekarang tiba saatnya kita menyimpulkan isi teks eksplanasi. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca teks. Semua kegiatan, semua langkah-langkah itu pasti diawali dengan membaca teks. Jadi kalian harus rajin-rajin membaca, harus banyak-banyak membaca untuk memahami sebuah bacaan. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utamanya. Bisa ya menentukan kalimat utama, sudah sering kita ulang-ulang di semester yang sebelumnya, semester 1 kemarin. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan. Kemudian syarat-syarat membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan itu harus berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Jadi tidak boleh mencari dari bacaan lain. Misalnya kalian mau membuat kesimpulan matahari sebagai sumber energi panas. Ya dari bacaan itu kalian menyimpulkan. Tidak boleh kalian menyimpulkan dari 2 buku. Jadi harus dalam 1 buku itu. Nah, kemudian yang kedua menggambarkan isi dan paragraf. Ya ini sudah jelas. Jadi kesimpulan itu harus menggambarkan isi dan paragrafnya. Jadi tidak boleh keluar dari isinya. Jadi misalnya di sini dalam bukunya ini menceritakan tentang matahari sebagai sumber energi panas. Kemudian kalian membuat kesimpulan tentang bumi itu bulat, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan isi dan paragraf. Kemudian yang ketiga hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf, seperti Brisa jelaskan tadi. Tidak boleh menyeleweng dari paragrafnya. Kesimpulan dapat kita peroleh dari membaca keseluruhan teks bacaan. Jadi kesimpulan itu kita dapatkan dari membaca seluruh teks bacaan. Kita tidak akan bisa menyimpulkan suatu bacaan kalau kita hanya membacanya sekilas. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir baru kita bisa menyimpulkan. Kita harus pahami dulu isi dari bacaan tersebut, baru kita bisa membuat kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Apabila kalian ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silahkan WA Budista. Jadi silakan kalau mau bertanya tentang pelajaran boleh WA ke Budista, silahkan. Nah, baiklah anak-anak, tetap di rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah. Alhamdulillah, Bu Guru akhiri pertemuan kita hari ini. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.